Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin adik-adik di sini sebagian sudah ada yang kenal Karani, karena Karani juga sebelumnya sudah pernah datang di tahun-tahun sebelumnya. Cuman mungkin ada adik-adik yang lain yang belum tahu Karani. Oke, Karani perkenalan ya. Karani ini angkatan masuk 2008. Itu ada dong belum ada yang lahir. Bahkan kelas 3 dong belum ada yang lahir. Lulus di tahun 2011. Karani masuk Al Khairat itu karena sebelumnya Karani sepupu juga masuk di sini. Dia kasih tahu di sini, pesantren di sini, kasih tahu kalau di sini dia Ustadz mengajarnya bagaimana. Terus dari yang awalnya saya suka pelajaran bisa belajar di sini. Jadi Karani sama Karani pun sepupu awalnya berempat. Katong semua masuk di sini. Ternyata pas awal masuk itu, ya Allah ternyata kehidupan pesantren tuh begini ya. Mungkin teman-teman juga, adik-adik juga merasa begitu. Kayak belum bisa beradaptasi, yang biasanya makan, pakaian, semua orang tua siapkan. Jadinya harus siapkan sendiri. Yang biasanya kasih bangun orang tua, tapi berikutnya jadinya harus berusaha bangun tempo sendiri. Untuk masuk Al Khairat sendiri nih bagi Karani sama kayak Kak Arafah. Kalau lihat episode sebelumnya, ini titik awal mula perubahan. Kenapa Karani bilang begitu? Karani dulu anaknya tuh tomboy sekali. Karani bermain sabarang, saya pikir pelajaran, bergaul juga ibaratnya bercampur-campur karena kan biasa anak SD bermain sama-sama toh. Tapi masuk di sini dengan adanya Ustadz Ikram, ustazah-ustazah semua, Ibu Evi, katong diajar bagaimana caranya bersikap yang baik, katong diajarkan interaksi dengan yang lain, bagaimana yang awalnya mungkin sing bisa masak nasi, jadi bisa masak nasi. Yang awalnya mungkin sing bisa bacuci sama sekali, bisa bacuci dalam artian di sini mengajarkan katong untuk mandiri. Terus dari segi pelajaran, Karani itu dulu paling tidak suka matematika. Tapi semenjak masuk Al Khairat, Karani suka matematika. Kenapa? Karena kalau dari Karani, Ustadz Ikram itu beliau melihat potensi. Jadi segala bentuk hal kecil saja beliau apresiasi. Jadinya katong dari segi siswa, Masya Allah ternyata beta bisa ya. Ternyata kalau ada kemauan beta bisa. Dari situ Karani perlahan-lahan, oh ternyata matematika tidak sesulit itu. Matematika tidak sesulit itu, menghafal juga tidak sesulit itu. Yang penting ada kemampuan. Terus di sini juga bicara tentang Al Khairat. Al Khairat itu kayak rumah. Ustadz Ikram kayak orang tua. Ustazah semua kayak orang tua. Teman-teman kayak saudara. Katong diajarkan untuk saling toleransi, saling memahami, saling kerjasama dengan teman-teman. Yang biasanya di rumah kembali lagi mama yang siapkan semua, tapi di sini mau makan semua yang perempuan siapkan makanan juga semua sama-sama, timba nasi, baku over makanan, itu semua jadinya adik-adik pelajar kerja sama. Jadinya ada rasa tenggang rasa dengan teman-teman yang lain, ada rasa kasih sayang yang tumbuh. Jadi Al Khairat ini kayak rumah. Bagi Karani juga Al Khairat itu rumah. Terus Karani belajar di sini, terus Karani jadi orang pertama yang Ustadz Ikram berikan kesempatan untuk tes di Man Insan Cendekia. Ada yang tahu Man Insan Cendekia pasti tahu. Di sini banyak sekali, bahkan ada yang orang-orang yang di belakang-belakang mungkin kakak-kakak kelas 3 mau masuk di Cendekia juga kan? Ya. Sebenarnya masuk Cendekia itu dulu Karani berambisi. Sangat berambisi untuk bisa nih di Al Khairat saja bisa nih dengan bimbingan Ustadz nilainya bisa nih. Tapi ternyata saat masuk di Cendekia tidak sesuai Karani punya keinginan. Kenapa Karani bilang tidak sesuai? Karena Karani yang berpikir bisa dapat nilai tinggi, bisa jadi nomor 1 dan segala macam yang karya inginkan, ternyata tidak. Di Al Khairat mungkin Karani nilainya bisa bagus, tapi di Cendekia awal-awal nilainya masih bagus,
terus berikutnya nilainya turun. Nilainya turun sampai Karani harus ikut SP. SP itu apa? Semester pendek. Dalam artian itu ambang batas nilainya Karani tidak sampai maksimal. Jadinya harus ikut semester pendek supaya bisa naik kelas. Pasti kecewa. Karani yang dari Al-Khairat, yang bergaul dengan teman-teman semua bisa dapat nilai bagus, yang berambisi dengan nilai bagus, tapi tidak nilai bagus. Karena ini lihat di belakang ada juga yang sama, tapi jangan berkecil hati. Karena ini waktu di cendekia itu karena nilai tidak bagus, karena ini telepon orang tua, mengeluh, "Ma, ini bagaimana? Kenapa beta sudah berusaha? Beta juga belajar kayak waktu di Al-Khairat. Beta juga begadang seperti beta teman-teman yang lain, tapi kenapa beta nilai yang bagus?" Kecewa untuk diri sendiri, takut mengecewakan juga untuk yang lain. Lalu Karani Mama bilang, sing apa-apa. Saat ini nilai bukan satu-satunya penentu berhasil atau seng. Yang penting katong tetap berusaha untuk jadi lebih baik. Jadi belum tentu kayak misalnya ada teman-teman yang kemarin alhamdulillah dapat perak. Emas, perak, ikut olimpiade. Pasti di antara adik-adik teman-teman yang lain yang tidak berkesempatan ikut juga rasanya sedih. Beta juga pengen, beta juga mau ikut, tapi tidak dapat kesempatan. Jangan berkecil hati. Saat ini belum adik dong punya kesempatan. Saat ini belum adik dong punya waktu, tapi adik dong punya waktu bisa ada di lain waktu. Yang penting apa? Harus ada kemauan, harus ada tekad untuk tetap jadi yang terbaik. Lalu lanjut cerita Karani waktu di cendekia kan nilainya turun Karani stres, tapi karena bantuan dari orang tua, semangat dari orang tua, Karani perlahan-lahan jadi mulai lagi belajar yang baik, mulai susun yang baik, metode belajarnya, nilainya jadi naik, Karani lulus. Singkat cerita, Karani lanjut kuliah kedokteran. Awalnya Karani sing berpikir loh mau menjadi dokter. Karena yang pertama, Karani berpikir kalau dari segi keuangan keluarga, Karani kayaknya sing bisa gitu untuk jadi dokter. Masalahnya kuliah kedokteran itu mahal. Biaya sekolahnya, biaya bukunya, semua itu mahal. Tapi Karani punya om, salah satu dokter juga, beliau bilang tidak apa-apa, tes saja. Karena awalnya Karani sudah lulus jalur SNPTN itu di Universitas Patimura juga, tapi itu jurusan perikanan. Karena waktu itu Karani ambilnya yang setidaknya akreditas A lah di Universitas Patimura. Karena orang tuanya kan mau Karani balik di Ambon. Terus Karani punya om yang dokter itu bilang, coba tes. Ternyata pas tes, alhamdulillah lulus lewat jalur SBMPTN. Pas lulus itu, pas lihat harganya, Karani langsung bilang pada mama, kata, "Mama, jangan like apa masalahnya besar biayanya." Karani mama itu sekedar informasi dulu tuh, Karani mama itu penjual donat. Karani papa PNS biasa. Jadi Karani bilang, mundur masalahnya kalau seandainya lanjut nanti bagaimana? Kalau lanjut kuliah, kalau seandainya saya nggak ada uang bagaimana? Mau bayar bagaimana? Terus Karani mama dengan semangatnya bilang, siapa apa? Maju. Allah sudah kasih jalan par ini, Allah buka kesempatan. Kesempatan yang akan datang 2 kali, belum tentu datang 2 kali. Jadi papa bilang maju saja, dengan mama orang tua punya ikhtiar, segala macam, alhamdulillah Karani bisa melanjutkan sekolah sampai selesai, sampai jadi dokter. Jadi itu, ridho orang tua itu sangat luar biasanya, perjuangan orang tua itu sangat luar biasanya. Baju yang katong pakai sekarang dan nanti itu semua karena jeripaya orang tua. Jadi kalau ada yang tanya Karani, kata, Karani sekarang dokter mau membanggakan diri, sabar dulu. Baju yang katong pakai, jas putih yang Karani pakai, itu bukan hanya karena Karani pintar, bukan hanya karena Karani belajar, bukan. Tapi itu semua kalau diusut ke belakang, itu ada keringatnya katong punya orang tua. Ya, jadi intinya jangan karena
jangan ibaratnya bagaimana ya, jangan terpuruk ibaratnya, jangan merasa rendah diri, jangan merasa tidak mampu. Selama ada tekad, insya Allah ada jalan. Ya, tetap berserah diri sama Allah, tetap berusaha yang terbaik, insya Allah pasti semuanya akan berjalan lancar. Oke, ini sekilas cerita dari Karani Al-Khairat sampai jadi dokter nih ceritanya. Ada yang mau bertanya? Kira-kira Al-Khairat, mungkin waktu di Al-Khairat apa saja Karani punya kendala, apa saja yang Karani alami semasa di Al-Khairat? Atau selama di Cendekia, selama kuliah kedokteran, kira-kira apa yang susah, apa yang Karani alami, bagaimana? Ada yang mau tanya? Ayo jangan malu-malu. Mungkin Maiza mau bertanya. Atau siapa lagi? Faiza? Oh, Maiza mau bertanya, silahkan. Boleh tolong di over? Seperti yang tadi Karini sudah bilang, kalau Karini merasakan perubahan, bukan perubahan tapi merasakan perbedaan, terutama karena ambisi dari awal tentang bagaimana perjalanan nanti di Cendekia, tapi ternyata Allah punya jalan lain. Itu yang Karani rasa pas di Cendekia, apa perubahan yang sampai, bukan perubahan maksudnya, seperti apa perbedaan terbesar yang jadi faktor Karani merasa Karani lebih sedikit di bawah daripada yang lain di Cendekia? Sebenarnya kenapa Karani merasa kecil ya, tentu saja karena nilai. Kalau dibandingkan dengan yang lain, Karani punya nilai kecil. Padahal biasanya kalau di sini bukan menyombongkan diri, tapi kalau di sini biasanya waktu SMP kayak kalian ini Karani nilai bagus. Maksudnya nilai standar lah, lulus di atas KKM, di atas standar nilainya. Tapi ternyata pas di sana sudah datang dengan ya beta bisa bersaing sama orang di sana, terus tiba-tiba ternyata nilainya rendah. Padahal mau bilang belajar, mau bilang berusaha. Mungkin saat itu yang jadi faktor kenapa Karani punya nilai rendah adalah karena terlalu memaksakan diri, terus terlalu bergaulnya, mungkin teman yang Karani ajak untuk jadi Karani punya ini juga tidak sesuai, jadinya pola belajarnya berbeda. Jadi yang Karani sampaikan di sini adalah bagaimana katong membawa katong punya diri dan bagaimana katong memilih teman, itu juga sangat berpengaruh. Karena dari belajarnya, kalau seandainya ada yang pola belajarnya mungkin belum seirama dengan katong, belum setingkat dengan katong, begitu nanti katong malah merasa kecil. Itu yang Karani rasakan sebenarnya. Tapi kan bisa saja kalau di adik-adik dong punya waktu, rasanya ambisinya kan beda lagi, momennya beda lagi, kan semua berbeda. Terus tunggu, sudah terjawab ke belum? Sudah. Kayak makanya kalian ini pas lihat skor di belakang, oh ada yang 90, ada yang masih 60, ada yang masih 50. Jadi karena yang bilang yang masih 50 jangan berkecil hati. Tetap berusaha, pasti bisa naik. Perlahan-lahan. Berusaha maksimal, tapi jangan memaksakan diri sampai stres. Semua ada waktunya. Saat ini mungkin bukan ada yang 50, yang 60 punya momen, tapi bisa jadi di masa mendatang ada momennya untuk kalian untuk bersinar. Di sini saja nilainya, kalian punya nilai begini, di luar itu 90. Nilai di sini yang 50, nilai di sini terus di luar 90. Ya, jadi jangan berkecil hati karena teman yang lain lebih tinggi. Yang penting katong berusaha maksimal. Berusaha yang terbaik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau yang ada, Karani cerita Karani punya masa kerja sebagai dokter ya. Karani sekarang ini kerja sebagai dokter umum, masih dokter umum. Ada yang tahu tugas dokter umum itu apa? Ada yang tahu apa perannya seorang dokter? Bicara dokter tuh fungsinya apa deh? Siapa yang pernah jadi dokter cilik pas SD? Katakan jadi dokter cilik dulu waktu SD? Siapa yang pernah jadi dokter cilik? Kayaknya Maiza lagi ya dokter cilik waktu SD. Ada yang pernah jadi dokter cilik waktu SD? Yang ada?
Setidaknya jawab dulu, mungkin kelas 3, apa tugas dokter? Simple sah, apa tugas dokter yang ada dong tahu? Yang ada yang mau jawab? Oh, masa sih nggak ada yang tahu? Iya, tugas dokter apa? Iya, jadi tugas dokter itu mengobati. Tapi apakah hanya mengobati? Tidak. Ternyata peran dokter itu sangat luas. Peran dokter itu bukan hanya sekedar mengobati, tapi juga mengedukasi, mempromosikan kesehatan. Tapi untuk menjalankan tugas itu ada dasar yang harus katong punya, yaitu adab, di mana itu profesionalitas, mawas diri, dengan komunikasi efektif. Kenapa karena ini bilang begitu? Di sini karena ini cuma mau ambil 2 saja deh, profesionalitas sama mawas diri. Mawas diri ini adalah di mana katong selalu merasa ada yang kurang. Jadi katong harus mau terus belajar. Sama kayaknya di Al-Khairat, masuk di sini kamu pasti awal-awal langsung merasa, kayaknya beta kurang deh, masih kurang. Kenapa sih yang dia itu bisa, ini bisa? Nah itu juga bentuk dari sistem, dari kata mawas diri. Jadi kayak ada yang kurang, jadi katong evaluasi apa yang kurang, katong mau terus untuk belajar, katong mau untuk terus untuk memperbaiki diri. Terus berbicara tentang profesionalitas. Sebenarnya ini kalau Karani dari versi Karani memahaminya itu lebih ke adab. Ada yang pernah belajar adab, dengar adab dulu baru ilmu? Ya, sama kayak di Al-Khairat. Di Al-Khairat ini semua katong pelajari dari awal. Ustadz ajarkan bagaimana katong berinteraksi dengan yang lain. Ustadz mengajarkan bagaimana katong punya adab saat makan, saat belajar. Ustadz tegur-tegur pas lagi makan, katong kadang tahu-tahu tiba-tiba Ustadz muncul langsung diam. Iya kan? Tapi itu bentuk dari apa? Karena jadinya katong tahu sebenarnya adab makan itu seperti apa, adab saat berbicara dengan orang lain itu seperti apa, adab berbicara dengan Ustadz itu seperti apa. Jadi dalam kedokteran itu adab itu penting, atau attitude itu penting. Jadi sebenarnya bukan hanya kedokteran, dalam semua hal. Jadi ada istilah, sepintar apapun dirimu, kalau attitude-mu 0, maka otakmu dikali 0. Jadi adab itu semua penting. Jadi mumpung adik-adik dong ada di sini, manfaatkan, perhatikan, lihat Ustadz cara berbicara dengan orang, Ustadz saat menyambut orang, Ustadz saat berinteraksi dengan orang, itu semua, Masya Allah, katong bisa lihat Ustadz punya adab. Jadi selama di sini pelajari, manfaatkan waktu, manfaatkan semua untuk belajar. Karena sesungguhnya Al-Khairat itu titik awal permulaan yang sangat baik untuk adik dong belajar. Ya, belajar semua. Kan di rumah semua mama siapkan semua. Katong juga kadang-kadang di rumah masih ada yang kira-kira masuk sini berubah. Yang awalnya kalau bicara dengan mama suara masih tinggi-tinggi, terus masuk di sini jadi pulang karena rindu orang tua di sini, akhirnya sadar, Masya Allah ternyata beta punya mama dan beta punya bapak nih punya peran sangat penting di rumah. Masya Allah beta punya mama dan bapak nih sangat sayang sama beta, jadinya rindu. Pas pulang di rumah sikap berubah, jadinya mengerti suara yang bisa lebih tinggi dari mama lagi, karena sudah tahu betapa besar perjuangannya mama menyiapkan kamu sama-sama di rumah sebelumnya. Tuh? Terus ada lagi yang mau ditanya? Masa satu arah begini? Mungkin tanya di Al-Khairat dulu, karena ini nakal kah sengka? Di Al-Khairat dulu, karena ini dapat hukum dari Ustadz sengka? Ayo ada kelas 1, mumpung masih baru. Kelas 2? Iya, itu kayaknya mau angkat tangan. Ada yang mau ditanya? Cuma Iza. Over mic. Pas sekarang nih di Al-Khairat, sekarang nih merasa paling susah di pelajaran apa, Kak? Hah? Bagaimana? Pas sekarang nih di Al-Khairat, sekarang nih merasa susah di pelajaran mana, Kak? Karena ini pas di Al-Khairat merasa susah pelajaran apa? Menghafal. Semua yang dalam bentuk menghafal menurut Karani sangat sulit. Karena Karani dulu belum tahu metode belajarnya Karani seperti apa. Kan jadi menghafal itu bikin stres menurut Karani. Lebih senang lihat angka. Selama di Al-Khairat, lebih senang lihat angka.
karena belum menemukan metode belajar yang Karani suka. Yang kira-kira kalau belajarnya yang baik untuk menghafal tuh yang bagaimana. Jadi metode belajarnya Ade belum tentu sama dengan Ade, ini namanya siapa? Metode belajarnya Nurul belum tentu sama dengan metode belajarnya Safa. Ya kan? Jadi memang yang paling susah menurut kalian dulu menghafal biologi, PPKN, apalagi Budin kan kalau mengajar semua PPKN mencatat sangat banyak itu karena jujur sangat sulit untuk menghafal karena belum menemukan metode belajar. Tapi kan semakin beriring berjalannya waktu, katong makin hari makin paham diri sendiri. Makin tahu bagaimana caranya belajar. Terus metode belajarnya Karani jadinya bagaimana kalau menghafal? Kalau menghafal sekarang Karani lebih ke yang pertama membaca dulu. Habis setelah baca, Karani salin lagi buat catatan. Tapi buat catatannya ini memang masih nyontek-nyontek sedikit. Cuma lebih ke saat bikin catatan, Karani sambil merecall sendiri tanpa melihat. Nanti kalau lupa, oh iya ini catat lagi. Nanti kan ibaratnya kita sudah 2 kali nih. 2 kali bikin tuh baca, menulis, habis itu dibaca ulang. Itu nanti lebih mudah untuk Karani untuk menghafal lagi. Karena kalau seandainya cuma 1 kali dibaca langsung hafal-hafal, oh ternyata tidak bisa Karani. Jadi Karani baca dulu, tulis, baru habis itu Karani baca ulang, lalu hafal. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini masih panjang ini waktunya. Kelas 2 coba mau bertanya. Kelas 3 lagi yang mau lulus mungkin mau bertanya tips-tips kah? Mau masuk atau mau lanjut sekolah, ada yang mau lanjut cendekia kah, terus ada yang mau mungkin nanti mau jadi dokter. Ayo bertanya. Karena ini sih datang terus-terus di sini loh. Coba, sih ada? Oke, silahkan. Sebutkan nama ya sayang. Perkenalkan, nama saya Lila, Kak. Saya ingin bertanya, apa persamaan di Al-Herat sama yang di Cendekia, Kak? Oh, persamaannya. Iya. Oh, iya. Persamaannya justru sebenarnya banyak sih. Kayak misalnya mandirinya, kan? Tetap harus bangun sendiri, urus diri sendiri, kan? Persamaannya banyak sih. Belajarnya juga. Yang jelas karena Cendekia itu kan dipilih dari banyak provinsi yang ibaratnya yang nilainya bagus-bagus berarti kan. Berarti tantangannya lebih besar. Yang orang-orangnya semua pintar-pintar. Sama kayak di sini, kalian berambisi untuk saling nilainya lebih tinggi dari yang lain. Di sana juga semua orang pintar berambisi untuk nilainya bagus. Terus untuk persamaannya sama asrama, kamarnya berempat. Terus makan, kalau makan sudah disiapkan sendiri. Jadi di sini luar biasa sekali. Kalau di sini kan katong sendiri yang siapkan makanan, katong yang timba sendiri, katong justru bagi ke yang lain. Tapi kalau di sana sih katong disiapkan, katong tinggal antri makan. Begitu. Terus untuk dari segi pelajarannya sama juga. Di sini ada menghafal kasih. Kalian ada kan? Kamu ada yang sudah hafal berapa juz? Ada yang sudah hafal juz? Sudah, alhamdulillah. Berapa juz, adik? Siapa Pak di Cendekia itu hafalannya minimal 5 juz. Dulu waktu zamannya Karani, sebelum keluar 5 juz. Jadi setiap pagi di sana bangun pagi, sholat subuh, terus setelah sholat subuh ada murojaah, terus katong di situ diberikan waktu untuk menghafal. Nanti setelah itu katong balik ke asrama, siap-siap untuk ke sekolah. Nanti habis itu katong sebelum ke sekolah, katong sarapan pagi dulu. Setelah sarapan pagi di sekolah sampai jam 4 sore. Lalu habis itu maghrib. Setelah ba'da maghrib katong menghafal. Di sini katong menghafal Al-Qur'annya ini lalu nanti setor sama ustazah yang di bagian kelasnya masing-masing. Nanti ada buku di catatan untuk hafalan. Jadi minimal kalau keluar Cendekia dulu harus 5 juz. Apalagi kesamaannya? Banyak sebenarnya. Tapi yang tentunya yang terlalu berat. Karena apa? Di Al-Khairat katong sudah diajarkan.
Atau katong sudah beradaptasi dengan kondisi dalam pesantren. Begitu. Ada lagi yang mau tanya? Oke, boleh deh. Saya ingin bertanya Kak, pelajaran apa yang paling Kak Rani suka dari Al-Khairat sampai di Mancindikia Kak? Tetap sama seperti sebelumnya, matematika. Matematika itu sangat suka sih sebenarnya karena berurusan dengan angka. Yang pertama Karani tidak suka menghafal. Jadi matematika tuh yang paling Karani suka. Begitu. Sampai di cendekia pun matematika. Sempat kecewa karena pelajaran yang Karani suka pun ternyata di cendekia nilainya drop. Tapi karena berusaha lagi, perlahan-lahan nilainya naik. Ya. Jadi kalian tekankan lagi, sekali lagi yang nilainya masih kecil, nilainya masih kecil dibandingkan teman-teman yang lain, jangan berkecil hati. Kalian masih punya kesempatan. So yang penting tadi apa? Tekadnya kuat dan terus berusaha. Ada lagi yang mau bertanya? Oke deh. Sekarang nih lulus kedokteran karena nih sekolah kerja di rumah sakit apa Kak? Oh, kerjanya. Saya karena ini kerjanya di Rumah Sakit Tulehu. Pertama setelah lulus karena ini kerja di Rumah Sakit Tulehu. Terus abis itu karena ini kerja juga di Rumah Sakit Laimena sekarang dan Rumah Sakit Al-Fatah. Cuman karena Tulehu terlalu jauh, jadi karena ini memutuskan untuk keluar dari Tulehu. Jadi sekarang cuma 2 tempat, Laimena sama Al-Fatah. Begitu. Ada yang mau ditanya mungkin di rumah sakit bagaimana begitu? Tantangan terbesarnya Karani selama kerja sebenarnya menurut Karani bagaimana caranya Karani pembawaan diri, karena yang tadi Karani sudah bilang dokter nih bukan hanya mengobati tapi bagaimana katong membawa diri pada keluarga pasiennya sendiri. Kadang ada yang bilang, Karani pengguru selalu bilang katong itu kadang dokter datang cuman selamat siang Ibu, dengan senyum itu pasien sudah senang. Pasien sudah merasa sehat. Orang bilang tiba-tiba pasien sehat. Itu karena katong pembawaan diri yang kalian sebutkan tadi, attitude. Jadi di dalam menjalani kerja sebenarnya attitude sangat penting, adab sangat penting. Tuh bagaimana katong datang per orang, lalu kan mungkin kayak datang periksa pasien, ya ini kenapa, mengapa, begitu kan tidak. Perkenalan diri, Assalamualaikum, selamat siang, saya Dokter Rani, dengan siapa, begitu. Keluhannya apa? Kalau misalnya kalian datang dengan senyum, otomatis orang yang menerima senyuman pasti juga akan merasa senang. Tantangannya adalah terkadang Karani sulit mengontrol karena dia punya emosi. Jadi namanya katong kerja, keluarga pasien datang dengan segala macam kepanikan, keluarga pasien akan berharap dokter datang untuk langsung mengobati. Kalau panik, kadang keluarga jadinya marah-marah, ada yang marah-marah. Di sini harusnya peran dokter sudah tuh, harusnya tenang. Bukan hanya dokter, seluruh tenaga kesehatan sebenarnya harus tetap tenang. Walaupun keluarga mungkin sudah suaranya naik, marah, harusnya katong tetap tenang. Cuman tantangannya kadang kelepasan, jadinya lagi suaranya lagi kayak menyeimbangi dengan keluarga pasien. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Katong harus tetap punya attitude yang baik. Oh, begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Izin bertanya Kak, bagaimana perasaan Kak Rani saat lulus dari MTs Al-Khairat Kak? Dari MTs Al-Khairat, ya jurus. Pertanyaannya bagaimana perasaan Karani saat lulus dari MTs Al-Khairat? Justru sedih, pastinya sedih. Kan tadi Karani sudah bilang, Al-Khairat itu kayak rumah. Teman-teman ini semua kayak saudara. Bagaimana rasanya berpisah dari saudara? Pasti katong sedih. Toh, karena teman-teman yang ibaratnya katong sing kenal, katong bergaul bersama, tidur sama-sama, makan sama-sama, sama-sama bangun pagi-pagi. Dulu karena di angkatan tuh kalau bangun pagi harus masak air. Kalian juga masak air semua, bagi jadwal, katong semua. Jadinya kan ada kekeluargaan, ada rasa sayang. Otomatis sedih lah. Masa sing sedih? Ada yang bahagia meninggalkan Al-Khairat?
Karena ini rasa semua alumni pasti rasa sedih. Karena Al Khairat sendiri ini rumah. Ustadz dan Ustazah, Ustadz Ibu Evi itu kayak ibu dan bapak di rumah. So, katong mau mengerti, katong mau berkeluh kesah semua, katong kalau ada apa-apa di Al Khairat yang dimaskan siapa yang lihat? Ibu Evi dan Ustadz yang datang lihat. Katong sakit, dulu karena ini dong sakit, Ibu Evi dan Ustadz langsung turun di asrama. Gitu. Jadi pasti sedih, mungkin sedih. So, di sini tuh pelajarannya sangat banyak. So, jadi peran Ustadz Ikram, peran Ustazah itu sangat penting. Teman-teman juga yang bergaul dengan katong, yang bataman yang katong dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 itu sudah kayak saudara. Mungkin saya sedih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah berapa menit ini ya, Dek? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi, intinya yang kalian ini mau sampaikan berarti harus punya tekad yang kuat. Harus bersungguh-sungguh. Dan jangan berkecil hati. Apapun hambatannya, apapun halangannya, selama katong terus berusaha, katong terus bertekad, insya Allah pasti bisa dilewati. Harus bersyukur. Ada yang bisa menyimpulkan kesini. Ambil poin-poin penting kira-kira yang dari awal sampai akhir ini apa sedang yang ada dong dapat? Kalau dari tadi yang saya simpulkan dari apa yang sudah Karani cerita, kalau yang pertama pasti yang sudah Karani ulang-ulang dari tadi, kalau bagaimana pentingnya katong punya tekad yang kuat, bukan dalam hal terlalu ambisius, tapi bagaimana katong punya harapan agar katong bisa berkembang menjadi lebih baik. Terus yang pastinya doa orang tua itu paling penting. Terus yang saya sadari juga kalau ternyata Allah itu adil karena ternyata dunia itu selalu berputar begitu. Jadi kadang ada kalanya katong di bawah, tapi untuk kemudian hari katong bisa bersinar begitu. Mungkin itu saja, Kak. Oke, boleh. Dulu pas Karani di Al Khairat, Karani ditanggung jawabkan tugas apa, Kak? Oh, tanggung jawab tugas banyak. Masak nasi. Kalau di zamannya Karani sih bergilir-bergilir. Kalian juga pasti bergilir, toh? Biasanya Karani dong dulu itu bangun pagi ada yang masak air, terus ada yang masak nasi, ada yang sapu maskan, terus ada yang sapu di luar. Yang paling penting dulu tuh katong masih diajarkan masak sama ustazah. Jadi dulu masih ada ustazah, jadi katong juga ikut masak. Masak kangkung, goreng ikan. Jadi skill-skill dasar itu katong diajar di sini. Katong masak kangkung rame-rame duduk potong-potong kangkung, terus abis itu katong kupas-kupas bawang, blender sendiri, terus nanti diajarkan, oh kalau tumis kangkung itu bumbunya ini sama ustazah. Jadi katong diajar seperti itu. Terus tugasnya bergilir, tapi paling banyak ya mungkin karena nih kebagian masak air. Bangun pagi harus subuh-subuh masak air, bikin teh. Bikin teh kan bukan untuk yang perempuan saja toh, bikin teh untuk yang perempuan dan laki-laki. Begitu. Tugasnya Karani itu dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau yang ada, sekali lagi kami tekankan, selama ada di Al Khairat, manfaatkan. Itu pengalaman sangat berharga ada di Al Khairat. Pasti yang kelas 3 sudah merasakan. Dari kelas 1 sampai kelas 3 sudah rasa perubahan yang dirasa. Sudah rasa yang awalnya menangis-menangis mungkin, pengen pulang. Akhirnya sekarang sudah kelas 3 mau menangis lagi karena harus berpisah. Tuh? Ya. Harus manfaatkan waktu yang baik di sini, pelajari semua yang bisa ada dong pelajari di sini. Perhatikan bagaimana Ustadz dong bersikap, bagaimana Ustadz punya adab itu semua, bagaimana Ustazah, bagaimana semua punya adab di sini, terus belajar yang baik, toh. Yang tadi kalian bilang tidak apa kalau masih rendah di sini. Kalian perhatikan nilai tidak apa. Yang penting tekadnya kuat dan terus berjuang. Ya, kurang lebih begitu sudah azan, jadi katong tutup saja ya. Oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.